Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dengan NIM 2014110142 dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 kelas A. Adapun tujuan dari pembuatan tugas video pembelajaran ini yaitu untuk pemenuhan suatu tugas UAS dari mata kuliah Hukum Perbankan. Judul artikel yang saya angkat yaitu mengenai peranan lembaga penjamin simpanan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan dan metode penelitiannya. Dalam artikel ini ada 3 pembahasan yang saya bahas, yaitu 1. Kedudukan nasabah penyimpan dana. Kemudian yang kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia. Kemudian yang terakhir yang ketiga, lembaga penjamin simpanan atau LPS pada perbankan syariah di Indonesia. Kemudian yaitu metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu pendekatan dengan cara penelitian normatif yang juga didukung dengan data-data empiris, yaitu penelitian yang memiliki hukum berdasarkan asas-asas hukum, serta melalui penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis data penelitian yang termasuk relevan untuk memecahkan masalah dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya, guna menghimpun bahan serta data-data metode yang digunakan, yakni penelitian kepustakaan tadi, yaitu library research, yakni dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, kemudian ada artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Kemudian, dengan metode analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang sudah terkumpul dianalisis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Terakhir, analisis data dilakukan menggunakan cara normatif kualitatif yang hasil akhirnya akan berbentuk karya tulis. Mungkin ini hanya ensiklopedia singkat, yaitu pengertian lembaga penjamin simpanan atau LPS sebelum kita masuk ke pembahasannya, yaitu lembaga penjamin simpanan atau LPS merupakan sebuah lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah di bawah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 yang memiliki fungsi untuk menjamin dan melindungi simpanan atau tabungan nasabah perbankan di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kedudukan nasabah penyimpan dana. Undang-Undang LPS memberikan pengertian nasabah penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan. Sedangkan Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Untuk lebih memperoleh kejelasan dari pengertian nasabah dan penyimpan dana, kita perlu mengetahui hukum-hukum yang mengikatnya atau yang mengaturnya. Kemudian dapat disimpulkan hubungan bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan antara orang perseorangan yang merupakan lingkup hukum perdata atau hubungan kontraktual. Selain itu, antara bank dengan nasabah penyimpan terdapat hubungan non-kontraktual yang sering disebut dengan asas-asas khusus dan hubungan nasabah dengan bank. Asas tersebut antara lain seperti 1. Hubungan kepercayaan atau fiduciary relation. Kemudian yang kedua, hubungan kerahasiaan atau confidential relation. Kemudian yang ketiga, hubungan kehati-hatian atau prudential relation. Kemudian yang keempat, hubungan nasabah penyimpan dana dengan LPS. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia. Upaya perlindungan konsumen termasuk nasabah mulai menemui babak baru dengan dibentuknya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau yang disebut dengan YLKI dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan perlindungan konsumen. Lembaga-lembaga tersebut dapat dijadikan sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan-keluhannya dan untuk memperoleh pendidikan konsumen. YLKI juga merupakan pemerkasa lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Kemudian adanya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan antara lain dapat dilihat dalam pasal 16 Undang-Undang Perbankan, yang di dalamnya berisi A. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kemudian yang B, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya, yaitu 1. Susunan organisasi dan kepengurusan, 2. Modal, 3. Kepemilikan, 4. Keahlian di bidang perbankan, 5. Kelayakan rencana. Kemudian yang terakhir yaitu persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Slide berikutnya yaitu perjanjian standar perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank. Intinya, konsumen tunduk pada segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan. Itu artinya tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan konsumen. Di dalam setiap hubungan timbal balik, tidak terkecuali dalam dunia perbankan, selalu ada dua macam subjek hukum yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka buat. Kemudian ada hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini adalah antara lain berupa kebenaran laporan dan data-data yang merupakan bahan informasi. Laporan dengan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia yang secara langsung telah dan dapat merugikan nasabah. Perbuatan tersebut dapat dikenal dengan ketentuan pasal 263, pasal 49 ayat 1 huruf UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapat dikenai tuduhan dan penggelapan sesuai dengan pasal 372 dan pasal 374 KUHP pidana. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan lembaga penjamin simpanan atau LPS pada perbankan syariah di Indonesia. LPS dapat memberikan perlindungan dua resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan operasional perbankan. Yang pertama yaitu irrational run dan yang kedua systemic risk. Yaitu irrational run yaitu di mana kondisi bank tidak dapat memenuhi permintaan kepada nasabah atas simpanan nasabah dalam jumlah yang besar, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa bank memiliki keterbatasan dalam penyediaan cash pada pihak bank, dan hal ini tentunya akan menyebabkan masyarakat untuk mengambil simpanannya dan menutup rekening yang ada di bank. Kemudian untuk yang kedua yaitu systemic risk adalah kebangkrutan bank yang berimbas buruk kepada bank lain, sehingga dalam kejadian ini dapat menghancurkan bagian dari sistem perbankan. Karena systemic risk ini berkaitan dengan perubahan drastis yang terjadi pada pasar secara keseluruhan. Dasar hukum LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank syariah terdapat pada Fatwa DSN nomor 11/DSN MUI /4 tahun 2000 yang membahas mengenai kafalah. Di sini kafalah terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama bilmal, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Kemudian yang kedua kafalah bin nafs adalah jaminan yang diberi diri sendiri dari si penjamin. Kemudian yang ketiga kafalah bin taslim adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Kemudian yang keempat kafalah al-munzazah, yaitu jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan bertujuan untuk kepentingan tertentu. Kemudian yang terakhir kafalah al-mu'allaqah, yaitu bentuk kafalah yang sederhana, dan kafalah yaitu dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan tertentu. Kemudian setelah disahkannya DSN MUI yang membahas kafalah secara umum, DSN juga menerbitkan dua aturan mengenai fungsi pokok LPS dalam perbankan syariah, yaitu dalam Fatwa nomor 118/DSN MUI /2/2018 tentang penjaminan simpanan nasabah bank syariah. Kemudian dengan Fatwa nomor 130/DSN MUI nomor 10 tahun 2019 tentang resolusi bank syariah.
Adapun kriteria penjamin yang diberikan oleh LPS kepada nasabah bank syariah berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang penjaminan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang terdiri yaitu dari giro berdasarkan prinsip wadiah, kemudian tabungan berdasarkan prinsip wadiah, kemudian tabungan berdasar prinsip mudarabah muhlawah atau prinsip mudarabah muqayyadah. Bentuk simpanan tersebut risikonya ditanggung oleh pihak bank. Dan yang terakhir yaitu deposito berdasarkan prinsip mudarabah mutlaqah atau prinsip mudarabah muayyadah yang resikonya ditanggung oleh pihak bank. Kemudian untuk mekanisme sistem perbankan berdasarkan prinsip kafalah diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan langkah pertama yaitu pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan jaminan. Fungsi dari kafalah adalah memberikan jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara aman dan memiliki kepastian hukum, sehingga terdapat keamanan dalam berusaha atau bertransaksi. Dalam hal lain terdapat ketentuan khusus antara lain kontribusi kepesertaan dan premi dari bank syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, serta kegiatan investasi atas kekayaan LPS yang bersumber dari kontribusi, premi, dan hasil pengelolaan yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, penjaminan yang diberikan oleh LPS menerapkan prinsip kafalah. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketetapan syariah dalam pasal 1694 KUHP Perdata menyebutkan bahwa penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito pada awalnya adalah suatu titipan, dan bahwa jika titipan tersebut digunakan dan keuntungannya dirasakan oleh pihak yang dititipi, maka pihak yang dititipi harus menanggung hasil yang telah disepakati. Dalam ketetapan Islam yang terikat dengan syariat yang ditetapkan, LPS selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum dalam menjamin simpanan nasabah dianggap sah untuk menjadi pihak yang menjamin. Prinsip kafalah dalam mekanisme pemberian jaminan dari LPS berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN nomor 11 DSN MUI _4 tahun 2000 tentang kafalah. Prinsip ini berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan jika banyak kesalahan dalam pengetikan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.